Mertua dan suamiku tega mengambil uang tabunganku untuk persiapan melahirkan, hanya demi ikut arisan. Ketika aku akhirnya pulang ke rumah orang tua, mereka datang dengan wajah memelas, tertipu dalam investasi bodong. Tanpa rasa malu, mereka meminta uang lagi. Namun kali ini, aku tak segan-segan mengusir mereka keluar dari hidupku. Apakah aku bisa benar-benar menghapus mereka dari hidupku? Atau mereka akan terus menghantui masa depanku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Alia duduk di tepi ranjang, tangannya mengusap-usap perutnya yang besar dengan lembut. Setiap gerakan kecil dari dalam rahim membuatnya tersenyum haru. Bayi itu adalah harapan yang ia rawat sepenuh hati. Hari-harinya kini dipenuhi doa dan harapan, karena dalam waktu beberapa minggu lagi, ia akan melahirkan anak pertamanya. Bayi yang sudah ia nantikan sejak lama. Selama bertahun-tahun, Alia hidup hemat. Ia menabung dengan sabar dari hasil kerja serabutan dan usaha kecil-kecilan yang dijalaninya diam-diam tanpa banyak keluhan. Semua demi persiapan melahirkan dan masa depan anaknya kelak. Bahkan sebelum ia menikah dengan Riko, Alia sudah memimpikan menjadi ibu yang siap secara mental, fisik, dan finansial. Ia tidak ingin anaknya kekurangan. Ia tahu hidup tidak selalu mudah, maka ia bersiap sebaik mungkin. Namun, persiapan yang ia bangun sendiri itu seringkali terasa berat, karena tidak mendapatkan dukungan dari orang yang seharusnya menjadi penopang utamanya. Riko, suaminya. Riko adalah tipe pria yang sangat peduli pada penampilan dan gengsi. Ia lebih suka membeli sepatu bermerek, mengganti ponsel ke model terbaru, atau nongkrong di kafe mahal bersama teman-temannya daripada duduk berdiskusi soal kebutuhan bayi mereka. Setiap kali Alia mencoba membicarakan soal biaya persalinan atau perlengkapan bayi, Riko selalu punya jawaban yang menggantung. Kadang ia berkata, "Tenang aja, nanti juga ada jalannya." Tapi yang terjadi, jalan itu hanya terus dijalani Alia seorang diri. "Aku tuh pengen anak kita lahir dengan tenang, Mas. Jangan sampai nanti kita kelabakan cari uang pas udah waktunya," ujar Alia suatu malam. Matanya menatap perutnya yang bergerak perlahan. Riko hanya menjawab sambil memainkan gawainya, Iya, tapi aku juga kan butuh tampil rapi di depan orang. Gak enak kalau suami kamu dibilang gak punya gaya." Alia hanya bisa diam. Sudah berkali-kali ia mencoba menjelaskan bahwa menjadi ayah bukan soal tampil keren, tapi tentang kesiapan tanggung jawab. Namun seolah kata-katanya tak pernah cukup penting di mata Riko. Ia merasa seperti berbicara kepada dinding. Sambil menghela napas panjang, Alia menatap celengan besar di sudut kamar, celengan dari kaleng bekas susu bayi yang ia hias sendiri. Di dalamnya, tersimpan hasil dari tahun-tahun penuh kesabaran. Kadang hanya recehan, kadang hasil dari menjahit baju tetangga atau membantu warung sebelah. Tapi semua itu ia kumpulkan dengan penuh cinta dan tujuan. Ia tahu, kelahiran anaknya akan membawa kebahagiaan yang tak ternilai. Tapi jauh di lubuk hati, Alia juga menyimpan luka dan kecewa, karena perjuangannya terasa sepi, tanpa kehadiran dan dukungan dari suaminya sendiri. Namun, meski sendirian, ia tidak menyerah. Karena cinta seorang ibu, tak pernah setengah-setengah. Hari-hari Alia tak lagi seindah bayangannya saat pertama kali menikah. Jika dulu ia membayangkan sebuah keluarga kecil yang saling mendukung dan berbagi beban, kenyataannya jauh dari itu. Di rumah kecil tempat mereka tinggal bersama ibu mertua, Bu Rini, Alia sering merasa seperti tamu yang wajib menyumbang. Bukan hanya menyumbang tenaga, tapi juga uang. Padahal, baik Alia maupun Riko sama-sama bekerja. Alia mengambil beberapa proyek menjahit dan terkadang membantu toko online milik temannya dari rumah. Riko bekerja di kantor pemasaran sebuah perusahaan swasta, gajinya tetap setiap bulan. Tapi anehnya,
Setiap kali ada kebutuhan rumah, yang pertama kali ditagih adalah Alia. "Ya masa sih kamu gak bisa keluarin sedikit aja buat bayar listrik?" ujar Bu Rini suatu sore, nada suaranya lembut tapi penuh sindiran. "Toh kamu kerja juga, kan? Di rumah ini kamu juga tinggal, makan juga. Jadi ya wajar dong kalau ikut tanggung jawab." Alia tersenyum hambar, seperti biasa. Ia mencoba bersikap sopan, meski dalam hatinya berkecamuk. Bukankah ia sudah sering membantu? Bukankah kebutuhan rumah seharusnya jadi tanggung jawab bersama? Tapi setiap kali ia mencoba mengungkapkan pendapat, Bu Rini selalu punya cara untuk membalikkan keadaan. "Riko itu kerja keras loh, demi masa depan kalian. Makanya uang dia harus ditabung, jangan sampai nanti kamu bikin dia boros. Kamu tuh terlalu perhitungan, Alia. Istri itu seharusnya mendukung suami, bukan malah pelit sama keluarga." Kata-kata itu menusuk, bukan karena keras, tapi karena dikemas manis. Seolah-olah Bu Rini sedang mengajarkan kebajikan, padahal yang dilakukan adalah menekan Alia agar menyerahkan uangnya tanpa protes. Riko, dia hanya diam. Kadang justru ikut mendukung ibunya. "Iya, Aye. Kamu jangan terlalu hitung-hitungan sama ibu. Niatnya juga baik kok, biar rumah tangga kita aman. Masa kamu gak ngerti?" Alia terdiam. Lagi-lagi ia yang dianggap bermasalah. Padahal ia hanya ingin semuanya adil. Bukannya tak mau membantu, tapi ia tahu uangnya terbatas. Dan saat ini, semua fokusnya tertuju pada biaya persalinan dan persiapan bayi yang sebentar lagi akan lahir. Tapi siapa yang peduli? Bahkan saat Alia menunjukkan buku tabungannya yang makin menipis, Bu Rini hanya berkata, "Lah, itu kan buat kamu dan anak kamu. Rumah ini juga anak kamu akan tinggal di sini, jadi ya tetap perlu kamu pikirkan." Kalimat itu terdengar logis di permukaan, tapi semakin Alia berpikir, semakin jelas terasa manipulatifnya. Semua seolah diarahkan agar ia terus memberi, tanpa punya ruang untuk menjaga haknya sendiri. Alia mulai menyadari bahwa ia sedang terjebak dalam permainan kata dan rasa bersalah yang diciptakan orang-orang di sekitarnya. Ia diajarkan bahwa mencintai berarti berkorban. Tapi dalam rumah itu, hanya dia yang dituntut untuk terus mengorbankan. Malam itu, Alia duduk di ranjang sambil menatap plafon. Hatinya berat. Di perutnya, kehidupan kecil masih terus tumbuh, menendang perlahan. Ia tahu, ia harus bertahan. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk anaknya. Ia harus kuat. Walaupun hanya dirinya sendiri yang menyadari betapa beratnya menjadi seorang istri yang dicintai seadanya, dan menantu yang dianggap dompet berjalan. Hari itu hujan turun perlahan. Awan menggantung kelabu di langit, seolah ikut meresapi kegelisahan hati Alia. Kehamilannya telah memasuki minggu ke-38, tinggal menghitung hari menuju kelahiran sang buah hati. Tubuhnya terasa lebih berat dari sebelumnya, tapi ia tetap memaksakan diri untuk duduk di meja kecil di sudut kamar. Membuka buku catatan keuangan dan mengecek aplikasi tabungan di ponselnya. Ia tersenyum kecil, membayangkan akan membeli beberapa perlengkapan terakhir untuk bayinya hari ini. Popok kain, selimut lembut, dan baju mungil berwarna netral. Lalu, ia juga hendak menyetorkan uang muka ke rumah sakit agar proses persalinan nanti tak terganggu. Semua sudah ia rencanakan sejak lama. Tabungannya seharusnya cukup, bahkan lebih. Tapi senyum itu perlahan hilang saat matanya menatap layar ponsel. Alisnya berkerut, jemarinya gemetar. Ia menekan ulang beberapa tombol, memastikan tidak salah lihat. Saldo, Rp47.800. Alia terdiam. Wajahnya pucat. Jantungnya berdegup lebih cepat. Tidak mungkin. Ini pasti salah, bisiknya panik. Ia membuka mutasi rekening. Deretan transaksi muncul di layar. Pembelian online untuk sepatu, jam tangan, transfer ke akun yang tidak ia kenal, dan transaksi besar ke rekening virtual milik situs judi online. Alia nyaris menjatuhkan ponselnya. "Mas Riko," gumamnya. Dengan susah payah, ia bangkit dari duduk. Nafasnya terasa sesak.
Perutnya menegang karena stres. Ia berjalan tertatih ke ruang tengah, tempat Riko baru saja pulang dan tengah melepas sepatu. "Mas?" serunya, suaranya pecah. Riko kaget, tapi raut wajahnya cepat berubah menjadi cemas saat melihat Alia yang tampak marah dan panik. "Uang tabungan kita kemana? Kenapa saldo aku tinggal 40.000? Riko menghela napas, mencoba menghindari tatapan Alia. "Aye, tenang dulu, jangan emosi. Bahaya buat kandunganmu." "Jawab dulu, Mas, itu uang buat lahiran. Aku kerja keras bertahun-tahun buat itu." Riko mengusap tengkuknya, tampak gelisah. Aku pinjam dulu. Buat kebutuhan mendesak." "Pinjam? Kamu pakai buat beli jam tangan dan sepatu baru? Dan judi? Mas, kamu pakai uang anak kita buat judi?" Tenggorokan Alia tercekat. Matanya mulai berair. Perutnya terasa nyeri, dan tubuhnya melemas. Ia nyaris jatuh kalau tidak segera bersandar pada dinding. "Ya Allah," bisiknya lirih, hampir seperti menangis. "Aku ini istrimu, Mas. Ibu dari anakmu. Kenapa kamu tega? Jangan drama, Aye. Nanti juga aku ganti. Aku kan kerja juga, bisa nyicil balik pelan-pelan." "Nyicil? Lahiran itu bukan sebulan lagi, Mas. Itu tinggal hitungan hari. Kamu tahu aku gak bisa lahiran di puskesmas karena ada risiko, kan? Kamu tahu semua itu." Riko diam. Lirih, ia hanya berkata, "Aku cuma malu. Teman-teman kantor udah pada ganti tampilan. Semua pakai barang branded. Aku gak mau kelihatan kalah." Kata-katanya justru membuat dada Alia semakin sesak. Demi gengsi, demi penampilan, suaminya tega mengorbankan istri dan anaknya yang belum lahir. Semua pengorbanan Alia selama ini, menabung, menahan diri, bekerja di tengah kehamilan, semuanya direnggut begitu saja oleh orang yang seharusnya paling ia percaya. Air mata Alia tumpah. Bukan karena kehilangan uang, tapi karena dikhianati. Dan di dalam perutnya, bayi itu bergerak, seolah merasakan ketegangan ibunya. Alia memegangi perutnya. "Kalau sampai terjadi sesuatu sama anak kita, aku gak akan pernah maafin kamu, Mas." Hening menggantung di antara mereka. Di luar, hujan mulai turun lebih deras, mengiringi malam yang kini tak lagi sekadar dingin, tapi juga penuh luka. Malam itu, Alia nyaris tidak tidur. Matanya sembab karena menangis terlalu lama, pikirannya kalut mencari jalan keluar. Perutnya sesekali terasa menegang karena stres, namun ia menenangkan diri sebisanya. Ia tahu, ia tidak boleh panik. Untuk keselamatan bayinya, ia harus tetap tenang, meski rasanya dunia runtuh di hadapannya. Pagi harinya, saat Riko pergi bekerja tanpa banyak kata, entah karena malu atau sekadar menghindar, Alia memberanikan diri ke dapur, tempat Bu Rini sedang menyeduh teh hangat sambil bersenandung pelan. Alia berdiri sebentar di ambang pintu, lalu mengambil napas panjang. Ia tak ingin menyulut pertengkaran, hanya ingin meminta haknya kembali. "Bu, maaf ganggu. Saya mau bicara sebentar." Bu Rini menoleh, ekspresinya biasa saja. "Ada apa, Alia?" Alia duduk perlahan di bangku sebelah kompor. Tangannya menyentuh perutnya seolah mencari kekuatan dari dalam. "Itu, uang saya yang waktu itu saya titipkan ke ibu, masih ada, kan? Saya mau pakai buat biaya lahiran. Tabungan saya yang satu lagi udah habis dipakai Riko." Seketika itu, Bu Rini terdiam. Teh yang sedang ia aduk perlahan tak lagi bergerak. Tatapannya berubah tajam, namun masih berusaha terdengar tenang. "Oh, itu." Alia menelan ludah, menunggu. Jantungnya berdetak cepat. "Uangnya sudah ibu pakai, Alia?" Dunia Alia seperti berhenti sejenak. "Dipakai? Untuk apa, Bu?" Bu Rini mengangkat alis, nadanya mulai defensif. "Untuk arisan berantai. Tapi tenang, nanti balik kok, bahkan bisa untung besar."
Arisannya sistemnya investasi. Ibu masukin nama kamu juga, jadi nanti pas giliran kamu, dapatnya bisa 2 kali lipat. Alia nyaris tak bisa berkata-kata. Ia menatap ibu mertuanya, mencoba mencerna kalimat barusan. Bu, saya nitip uang itu buat jaga-jaga kalau saya melahirkan. Uangnya hampir 5 juta. Kenapa bisa dipakai tanpa izin saya? Dan kenapa saya dimasukin arisan tanpa ditanya? Bu Rini mendengus kecil. Ya Allah, Alia, kamu tuh harusnya bersyukur. Ibu itu bantu kamu supaya uang kamu berkembang. Lagian kamu tinggal di rumah ini, makan juga di sini. Wajar dong kalau sedikit bantu-bantu. Jangan perhitungan banget lah. Kata-kata itu menusuk Alia dalam-dalam. Lagi-lagi ia dianggap egois hanya karena mempertahankan haknya. Lagi-lagi ia disalahkan karena tidak mau terus-menerus dikorbankan. Bu, saya gak keberatan bantu, tapi ini soal keselamatan anak saya. Saya harus lahiran di tempat yang aman. Saya gak bisa nunggu untung dari arisan yang belum jelas. Saya mohon, bisa gak uang saya dikembalikan? Wajah Bu Rini mengeras. Loh, kamu nuduh ibu nipu? Gitu maksudnya? Arisannya itu dari teman pengajian ibu, udah sering jalan. Cuma sekarang belum giliran balik modalnya. Kamu sabar aja. Jangan nyusahin orang dengan urusan kamu sendiri. Alia mematung. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasa seperti orang asing di rumah ini, tidak dianggap, tidak dihargai. Ia hanya ingin melahirkan dengan tenang, tapi semua jalan tampak buntu. Saya harus cari jalan sendiri, gumamnya, nyaris seperti berbicara pada diri sendiri. Ia bangkit dengan tubuh berat, air mata jatuh membasahi pipinya. Di balik punggungnya, Bu Rini masih berdiri dengan wajah keras, tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Seolah uang itu memang haknya, dan Alia hanyalah beban yang harus terus dimanfaatkan. Langkah Alia terasa berat saat meninggalkan dapur. Tapi dalam hatinya, satu hal menjadi semakin jelas. Ia tidak bisa lagi bergantung pada siapapun di rumah ini. Jika ia ingin menyelamatkan anaknya dan dirinya sendiri, ia harus bertindak sendiri, sekarang juga. Seharian itu, Alia tak banyak bicara. Ia hanya berdiam di kamar, menatap kosong ke arah jendela yang mengarah ke halaman belakang. Hujan semalam sudah reda, tapi langit masih kelabu, seperti hatinya yang remuk, tak tahu harus kemana mencari cahaya. Pikirannya berkecamuk, tak bisa berhenti memutar ulang semua kejadian yang menimpanya. Tabungan yang raib karena Riko berjudi. Uang titipan yang disalahgunakan oleh Bu Rini untuk arisan bodong. Dan yang paling menyakitkan, semua itu terjadi tanpa sedikitpun rasa bersalah dari orang-orang yang seharusnya melindunginya. Ia memegangi perutnya yang kian besar, dan air mata kembali mengalir. Ia merasa gagal, bukan sebagai istri, tapi sebagai ibu yang tak mampu menjaga masa depan anaknya dengan baik. Ia sudah bertahan terlalu lama di lingkungan yang terus-menerus menyakiti dan menguras hatinya. Sore harinya, Riko pulang. Wajahnya seperti biasa, lelah, dingin, dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Ia masuk kamar tanpa memberi salam, lalu mengganti baju tanpa sepatah kata. Alia menatapnya dengan mata kosong, lalu bangkit. Ia membuka lemari dan mengeluarkan koper kecil dari bawah tempat tidur. Riko memperhatikan sekilas, lalu bersuara datar, "Kamu mau kemana?" Alia tidak menjawab. Ia mulai memasukkan pakaian bayi, baju-bajunya sendiri, dan dokumen penting ke dalam koper. Tangannya gemetar, tapi gerakannya tegas. Riko berjalan mendekat. "Alia, kamu ini kenapa sih? Mau pergi dalam kondisi hamil tua begini? Nanti kalau kenapa-kenapa di jalan gimana?" Baru kali itu suaranya terdengar sedikit cemas. Tapi bagi Alia, semua itu sudah terlambat. Ia menoleh perlahan, menatap Riko dengan mata yang kini penuh luka dan kekecewaan. "Kenapa aku pergi? Karena aku muak, Mas. Karena aku hancur. Karena semua yang aku bangun dan aku perjuangkan, kamu hancurkan tanpa rasa bersalah. Kamu pakai uang anak kita buat judi, kamu bohong, kamu diam aja waktu ibumu pakai uangku seenaknya.
Kamu diam, seolah aku ini gak penting. Riko terdiam, terbungkam oleh kemarahan yang selama ini ditahan Alia. Tapi ia masih mencoba bertahan. Alia, aku juga pusing. Aku lagi cari solusi. Alia tertawa miris. Solusi? Mas cari solusi setelah semua habis? Setelah aku gak punya apa-apa? Aku bukan sekadar pusing, Mas. Aku takut. Takut mati waktu lahiran karena gak bisa bayar rumah sakit. Takut anak kita lahir dalam keadaan gak aman karena ayahnya sibuk mikirin gengsi. Riko mencoba mendekat, tapi Alia mengangkat tangan, menolak disentuh. Aku pulang ke rumah orang tuaku. Aku butuh ketenangan. Aku gak bisa tinggal di rumah ini yang tiap sudutnya cuma ngingetin aku bahwa aku gak dihargai. Jadi kamu mau ninggalin aku? Desis Riko, terdengar kesal. Alia memandangnya dengan tatapan yang tak lagi lembut. Tatapan perempuan yang telah kehilangan kepercayaan. Aku gak ninggalin siapa-siapa. Aku menyelamatkan diriku sendiri. Dengan tubuh besar dan langkah tertatih, Alia menyeret kopernya keluar kamar. Bu Rini yang sedang duduk di ruang tamu hanya menoleh sekilas, lalu mengerutkan dahi. Kamu bawa koper? Mau kemana? Alia hanya menjawab singkat, datar. Pulang, Bu. Ke rumah orang tua saya. Saya mau melahirkan di tempat yang aman dan tenang. Loh, kok drama banget sih? Alia, ini rumah suami kamu. Masa mau kabur gitu aja? Alia berhenti sejenak, menatap mertuanya dengan pandangan yang tajam tapi lelah. Saya gak kabur. Saya pergi karena gak ada yang anggap saya di sini. Gak ada yang sayang sama saya dan anak saya. Semoga arisan itu benar-benar untung besar ya, Bu. Semoga semua yang ibu ambil bisa bikin ibu bahagia. Tanpa menunggu jawaban, Alia membuka pintu dan melangkah keluar. Udara sore menyambut wajahnya, angin menerpa rambutnya yang basah oleh keringat. Ia berjalan ke arah gerbang dengan hati yang berat tapi lebih lega. Sesampainya di depan, ia memesan ojek online, memeluk perutnya sambil berdoa dalam hati agar bayi dalam kandungannya tetap kuat. Ketika motor tiba, ia naik perlahan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa sedikit lebih bebas. Meski masih sakit, meski masih takut, ia tahu satu hal pasti, ia sedang menuju ke tempat yang mencintainya tanpa syarat. Ke rumah orang tuanya. Ke rumah yang semoga bisa menjadi pelindung, setelah semua rasa dikhianati ini. Langit mendung menggantung di atas desa kecil tempat orang tua Alia tinggal. Udara sore terasa pengap, seperti menahan hujan yang enggan turun. Di dalam sebuah kamar sederhana, Alia berbaring di atas ranjang tua milik masa kecilnya. Wajahnya pucat, peluh membasahi dahi, dan tangannya menggenggam erat spray lusuh. Rasa nyeri mulai datang bertubi-tubi, menyusup hingga ke tulang, menandakan waktunya sudah dekat. Ibunya, Bu Wulandari, duduk di samping ranjang sambil memegang tangan Alia, mencoba menenangkan anak perempuan satu-satunya itu. Sementara ayahnya, Pak Budi, mondar-mandir di luar kamar, tak sanggup diam. Wajah mereka tegang, khawatir, namun tak lepas dari rasa kasihan yang dalam kepada Alia. Sejak kembali beberapa minggu lalu, Alia nyaris tak pernah bercerita apa-apa. Ia hanya bilang ingin melahirkan di rumah. Ibunya paham bahwa luka di hati anaknya lebih dalam dari yang bisa ia lihat. Tangisan Alia memecah keheningan saat kontraksi datang semakin cepat dan kuat. Tangis itu bukan hanya karena rasa sakit yang mengguncang tubuhnya, tapi karena batin yang hancur. Di saat-saat seperti ini, ia membayangkan ada seseorang yang menggenggam tangannya, memeluknya, menyemangatinya. Tapi yang ada hanya keheningan, dan tangisan pilu di sudut matanya. Tak ada Riko, tak ada Bu Rini, tak ada suami yang menepati janji untuk mendampingi di saat paling rapuh dalam hidupnya. Tak ada ibu mertua yang bahkan sekadar menanyakan kabar. Saat bidan desa datang dan mulai membantu proses persalinan, Alia menahan air mata yang nyaris tak bisa dibendung lagi. Tubuhnya berkeringat, menggigil, berjuang antara hidup dan mati. Di tengah rasa sakit luar biasa, ia menjerit lirih, "Ya Allah, kuatkan aku, demi anakku." Ibunya terus menyeka keringat di wajah Alia,
menggenggam tangan putrinya, mencium dahinya berkali-kali. "Kamu kuat, Nak. Kamu hebat. Anakmu akan lahir dengan selamat." "Ibu di sini," bisik Bu Wulandari, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Proses persalinan berlangsung menegangkan. Bidan berkali-kali meminta Alia untuk tetap tenang, mengatur napas, meskipun tubuhnya lemah dan tenaganya nyaris habis. Suara detak jantung bayi yang dipantau dengan stetoskop menjadi satu-satunya harapan dalam ruangan itu. Dan akhirnya, tangis itu pecah. Tangis bayi yang nyaring, menggema dalam kamar sempit yang basah oleh peluh dan air mata. Bayi mungil berjenis kelamin perempuan itu lahir dalam kondisi sehat. Menangis seolah tahu betapa keras perjuangan ibunya untuk membawanya ke dunia. Alia menangis. Kali ini bukan karena sakit, tapi karena rasa haru yang terlalu dalam. Ia memandangi anaknya, mengelus pipi kecil itu dengan tangan gemetar. "Maaf ya, Nak, Mama nggak bisa kasih kamu awal yang sempurna. Tapi Mama janji, Mama akan jaga kamu sekuat tenaga. Mama nggak akan biarin kamu merasa sendiri, seperti Mama hari ini." Bayi kecil itu terus menangis di pelukannya, dan di samping Alia, ibunya pun ikut risak, karena tahu anaknya kini resmi menjadi seorang ibu, tapi menjadi ibu yang dilahirkan dalam luka. Di sudut lain rumah, Pak Budi bersujud dalam doa, memohon agar Allah selalu melindungi cucunya, anak dari putri tercintanya yang harus bertarung sendirian. Tak ada ucapan selamat dari suami, tak ada pelukan dari mertua, tak ada bunga, tak ada kejutan, tak ada nama yang dikirimkan dari pihak ayah. Hanya kesunyian dan kesedihan yang menyelimuti, diselingi oleh tangisan bayi dan suara doa yang lirih. Namun meski lahir dalam sunyi, cinta tulus dari seorang ibu sudah menyambutnya dengan seluruh jiwa. Pagi itu, suasana di rumah Riko jauh dari biasa. Bukan karena aroma masakan atau suara tawa, melainkan karena teriakan panik yang menggema dari ruang tengah. Bu Rini tampak histeris, wajahnya pucat pasi, dan tangannya gemetar memegang layar ponselnya. "Ini gak mungkin. Gak mungkin. Grupnya hilang. Nomornya gak bisa dihubungi." Ia mondar-mandir di ruang tamu, suara tangisnya makin kencang. Riko yang baru saja bangun tidur, dengan mata masih setengah terbuka, melangkah keluar dari kamar. "Loh, Bu, kenapa teriak-teriak gitu?" Bu Rini menoleh dengan wajah kalut. "Rik, arisan itu, arisan rantai yang ibu ikut itu, uangnya hilang. Grup W-nya dibubarin. Adminnya gak bisa dihubungi. Ibu udah setor puluhan juta." "Apa?" "Yang bener, Bu." Riko langsung tersentak, kantuknya hilang seketika. Ia bergegas menghampiri ibunya dan meraih ponselnya. Ia mencoba mengakses grup WhatsApp yang biasa digunakan untuk koordinasi arisan, namun benar, tidak ditemukan. Ia lalu membuka pesan pribadi ke admin arisan, seorang wanita yang sempat ia puji sebagai cerdas dan amanah, namun hanya centang satu. Tidak ada balasan. "Ini pasti kesalahan sistem," gumam Riko. Tapi dalam hati, ia sudah mulai merasa tidak enak. "Bukan. Ini penipuan. Habis semua uang ibu, Rik. Uang dari Alia juga ada di situ," jerit Bu Rini lagi, kini duduk terkulai di sofa. Air matanya mengalir deras, tangannya menepuk-nepuk dada. Riko membeku. "Uang dari Alia?" Dari sudut benaknya, tiba-tiba muncul wajah istrinya yang tengah hamil besar. Wajah lelah Alia saat memohon agar uangnya tidak dipakai. Suaranya yang lirih ketika meminta kejelasan soal tabungan. Tangis diamnya saat memutuskan pergi. "Masih bisa kita cari jalan keluarnya," kata Riko dengan suara gugup. Tapi hatinya tak yakin. Apalagi saat ia membuka pesan dari teman kantornya yang juga ikut arisan itu. Satu persatu mengabarkan hal yang sama. Grup bubar, admin menghilang, tidak ada tanda-tanda pengembalian uang. Ia menelusuri media sosial dan forum diskusi, dan hatinya makin tenggelam. Nama si admin ternyata sudah masuk dalam daftar penipuan berantai. Banyak korban. Uang miliaran lenyap begitu saja. Riko terduduk di lantai. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Bukan hanya uang arisan ibunya yang hilang.
Ia juga baru sadar bahwa sebagian uang hasil judi yang ia menangkan, yang sempat ia setorkan ke arisan yang sama demi menggandakan keuntungan, juga ikut raib. Gila, ini beneran gila, gumamnya sambil mencengkeram rambut sendiri. Terus sekarang gimana? Rick, gimana? Bu Rini mulai menangis keras. Kita udah pakai semua uang Alia, uang kamu juga habis. Kalau dia tahu, kalau dia balik dan tahu ini, astaga, habis kita. Riko menatap ibunya, matanya merah dan penuh kecemasan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut. Takut menghadapi kenyataan. Takut menanggung akibat. Alia tak pernah marah-marah. Tapi luka diamnya jauh lebih menyakitkan. Dan sekarang, perempuan yang dulu dianggap terlalu perhitungan, itu adalah satu-satunya orang yang masih punya alasan untuk memaafkan mereka, meski peluang itu nyaris tak ada lagi. Bu, suara Riko tercekat. Kita harus cari jalan, kita harus balikin semuanya. Kita harus minta maaf ke Alia. Bu Rini menoleh dengan tatapan kacau. Balikin dari mana? Kita gak punya apa-apa lagi, Rick. Bahkan motor ibu udah digadain. Kamu pikir dia masih mau dengar alasan kita? Riko tak bisa menjawab. Ia tahu, jawaban itu hanya bisa datang dari Alia, dan ia belum siap menghadapi sorot mata perempuan yang selama ini ia abaikan. Sementara itu, waktu terus berjalan. Dan di tempat lain, seorang bayi mungil tumbuh dalam pelukan ibu yang terluka, tapi penuh cinta. Rumah yang dulu menjadi tempat keangkuhan dan gengsi, kini mulai runtuh, digerogoti oleh dosa-dosa masa lalu dan kebodohan yang dipelihara terlalu lama. Beberapa hari setelah Alia melahirkan, rumah orang tuanya masih dipenuhi suasana haru. Tangisan bayi mungil itu sesekali terdengar, menambah semarak kebahagiaan sederhana di tengah luka yang masih basah. Alia masih tampak pucat, tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Namun senyum lembut sering tersungging saat menatap buah hatinya. Dalam kesunyian malam, ia sering berbisik pada bayinya, menguatkan dirinya sendiri bahwa ia mampu melewati semua ini, meski tanpa suami di sisi. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu siang yang panas, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Pak Budi yang sedang menyapu halaman sempat mengernyit. Lalu dilihatnya dua sosok yang sangat dikenalnya turun dari motor. Riko dan ibunya, Bu Rini. Keduanya tampak berbeda dari biasanya, tak ada kesombongan atau sikap tinggi hati. Yang ada hanya wajah memelas dan mata sembab. Assalamualaikum, sapa Bu Rini pelan, hampir tak terdengar. Pak Budi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mereka sebentar, lalu masuk ke dalam memanggil istrinya. Alia yang sedang menyusui di kamar segera tahu siapa yang datang. Suasana hatinya langsung kacau. Ada detak jantung yang berpacu lebih cepat dari biasanya. Ia tak menyangka mereka akan datang secepat ini, apalagi setelah semua yang mereka lakukan. Bu Wulandari keluar menemui mereka lebih dulu, berdiri di teras tanpa mempersilakan masuk. Ada perlu apa? Tanyanya datar. Riko menunduk. Kami ingin ketemu Alia, Bu. Kami minta maaf. Sekarang minta maaf? Suara Bu Wulandari terdengar tajam. Waktu dia terbaring lemah hamil besar, kalian kemana? Bu Rini ikut bicara, suaranya bergetar. Kami salah, Bu. Tapi sekarang kami benar-benar butuh bantuan. Kami butuh uang itu balik, buat nutup kerugian arisan. Kalau enggak, nama keluarga kami hancur. Orang-orang udah mulai ngomong. Bu Wulandari mengerutkan kening, nyaris tak percaya dengan yang didengarnya. Jadi kalian datang ke sini, bukan karena mau minta maaf atas perlakuan kalian ke Alia, tapi mau minta uang lagi. Riko buru-buru menyela, bukan gitu, Bu. Tapi ya, kita pikir kalau kita bisa balikin uang itu, nama baik kita bisa diselamatkan. Reputasi saya di kantor juga terancam. Teman-teman juga ikut arisan itu. Kami butuh dana segar, nanti kalau sudah balik modal, kami ganti. Dana segar dari mana? Dari istrimu yang baru melahirkan? Yang kalian usir, kalian abaikan, dan kalian habiskan tabungannya. Kali ini Pak Budi ikut bersuara dari balik pintu,
Matanya tajam menatap Riko. Riko tertunduk, tak bisa menjawab. Dari dalam kamar, Alia akhirnya keluar, membawa bayinya yang tertidur pulas dalam dekapan. Wajahnya lelah, tapi matanya menyala dengan luka yang belum sembuh. "Aku nggak punya apa-apa lagi untuk kalian," katanya lirih, tapi penuh tekanan. Bu Rini langsung maju beberapa langkah. "Alia, nak, tolonglah. Ibu janji nanti uang itu balik. Arisan ini rantainya lagi naik, ibu cuma butuh 1 kali setor lagi biar cair." Alia hanya memandangi wajah perempuan itu, lalu menoleh pada Riko. "Kamu lihat ini," katanya sambil menunduk menatap bayi di pelukannya. "Ini satu-satunya modal yang aku punya sekarang. Dan aku akan jaga dia, walau kalian berdua datang membawa 1000 alasan dan 1.000.000 janji." Riko melangkah pelan. "Alia, aku salah. Tapi kita bisa mulai dari awal." "Mulai dari awal?" Alia menatapnya tajam. "Waktu aku minta tolong, kamu nggak dengar. Waktu aku menjerit dalam hati, kamu sibuk mikirin penampilan dan gengsi. Sekarang kamu datang bukan bawa rasa bersalah, tapi bawa permintaan lagi." Ia menggeleng pelan, menahan tangis. "Maaf, tapi untuk kali ini, aku memilih diriku sendiri. Dan anakku." Suasana jadi hening. Bu Rini hanya bisa berdiri terpaku. Pak Budi dan Bu Wulandari berdiri kokoh di belakang Alia, tak membiarkan satupun dari mereka mendekat lebih jauh. Akhirnya, tanpa banyak kata, Riko dan Bu Rini pun pergi. Motor mereka melaju pelan, seakan ikut menanggung beban yang tak terucap. Dan di dalam rumah kecil itu, Alia duduk kembali di kursi dengan bayinya. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena tahu bahwa ia baru saja mengambil keputusan paling besar dalam hidupnya, melepaskan orang-orang yang tak pernah benar-benar mencintainya. Malam itu, hujan turun pelan-pelan, menambah sunyi di rumah orang tua Alia. Di dalam kamar sederhana bercat putih lembut, Alia duduk di ranjang sambil menggendong bayinya yang baru saja tertidur setelah menyusu. Rambutnya masih terurai, wajahnya terlihat lelah, matanya sembab karena menangis. Tapi bukan karena kesedihan semata, melainkan karena amarah yang selama ini ia pendam akhirnya mendesak ingin keluar. Ia tak bisa tidur. Terngiang-ngiang kembali wajah Riko dan Bu Rini siang tadi. Datang dengan wajah memelas, bukan untuk menyesal, tapi untuk meminta lagi. Seolah penderitaannya selama ini hanya sekadar insiden kecil yang bisa dilupakan. Seketika dadanya kembali sesak. Alia merasa seolah dibohongi untuk yang ke1000 kalinya. Ia menatap bayinya yang terlelap dalam pelukannya, dan tiba-tiba seluruh luka batin yang ia tahan selama bertahun-tahun menyeruak seperti banjir bandang. Dan saat itulah, pintu kamar diketuk pelan oleh ibunya. "Alia, kalau mau cerita, ibu di luar, ya. Jangan dipendam terus. Kasihan kamu." Alia hanya mengangguk. Setelah sang ibu pergi, ia memeluk bayinya erat-erat. Air matanya jatuh satu-satu, dan mulutnya mulai bergerak. Bukan bicara pada siapa-siapa, tapi pada dirinya sendiri, pada bayi mungilnya, pada luka yang belum sembuh. "Kamu tahu nggak, nak, ibu dulu pernah percaya kalau cinta bisa membuat segalanya baik-baik saja. Ibu pikir, asal sabar, asal nurut, asal tulus, semuanya bakal jadi indah. Tapi ternyata, itu cuma mimpi bodoh yang ibu paksa jadi kenyataan." Suara Alia serak, bergetar. Tangannya membelai rambut bayinya, seolah itu bisa sedikit menenangkan guncangan di dadanya. "Ibu kerja dari pagi sampai sore, pulang masih masak, nyuci, bersihin rumah, sementara ayahmu datang bawa pujian buat diri sendiri, pulang dengan baju rapi dan cerita tentang betapa lelahnya dia duduk di kantor ber-AC." Ia tertawa miris. Tiap kali ibu ngomongin soal tabungan, dia bilang ibu pelit. "Waktu ibu nggak ngasih uang ke mertuamu, katanya ibu durhaka. Padahal yang mereka sebut, berbagi, itu artinya kamu harus kasih semua, dan mereka tinggal pakai semaunya." Alia menggigit bibir, menahan emosi yang mulai menggelegak. "Ibu pernah percaya dia akan jadi ayah yang baik buat kamu. Tapi ternyata dia bahkan gak sanggup jagain kita waktu kita paling butuh.
Tangannya menggenggam kain selimut bayinya erat-erat. Dia pilih judi. Dia pilih beli jas dan parfum mahal biar bisa gaya di kantor. Dia pilih ikut arisan bodong. Tapi dia nggak pernah pilih ibu, bahkan waktu ibu berdarah-darah melahirkan kamu. Suaranya meninggi. Kini tangisnya tak lagi tertahan. Ibu sakit hati, nak, sakit banget, bukan cuma karena ditinggal. Tapi karena selama ini ibu cuma dianggap mesin uang. Dipuji kalau ngasih, dibenci kalau bertahan. Dicibir kalau berhitung, dituduh sombong kalau menolak. Padahal ibu cuma mau jaga masa depan kamu. Alia menunduk dan memeluk bayinya lebih erat. Mereka pikir ibu bakal lemah terus. Mereka kira ibu bakal balik, minta maaf, lalu kasih uang lagi. Tapi cukup. Hari ini, ibu gak mau lagi jadi boneka buat siapapun. Ibu akan bangun lagi, berdiri buat kamu, dan ibu gak akan pernah biarkan kamu ngerasain sakit kayak yang ibu rasain. Dalam sunyi malam, hanya suara isakan Alia dan detak jam di dinding yang terdengar. Tapi di balik tangis dan luka itu, tumbuh kekuatan baru. Dari kehancuran, perlahan muncul tekad. Ia tahu jalannya takkan mudah. Tapi untuk pertama kalinya, Alia sadar bahwa luka bisa jadi bahan bakar, asal ia tak menyerah. Dan malam itu, di bawah cahaya temaram, lahirlah Alia yang baru. Bukan lagi perempuan yang berharap orang lain berubah, tapi perempuan yang memilih untuk berdiri dan berubah demi dirinya dan anaknya. Alia duduk di tepi tempat tidur, masih terengah-engah setelah melahirkan beberapa hari yang lalu. Tubuhnya masih terasa lelah, dan perasaan emosionalnya seperti roller coaster yang tak ada ujungnya. Bayinya tertidur pulas di pelukannya, namun pikiran Alia berputar-putar tak menentu, dipenuhi oleh kemarahan yang mendalam. Semua rasa sakit yang selama ini ia pendam, pengkhianatan yang ia terima, penderitaan yang ia alami, kini seperti bom waktu yang siap meledak. Alia menatap wajah bayi kecilnya yang tenang, tanpa tahu betapa besar pergolakan yang terjadi dalam dirinya. Wajahnya yang lembut seolah menjadi pengingat betapa ia sudah berjuang keras, dan betapa ia tak pernah diakui. Kenapa kamu harus lahir di dunia yang penuh dengan kebohongan ini, nak? Alia berbisik, meskipun tahu bahwa bayinya tak akan bisa mengerti. Kenapa aku harus menanggung semua ini sendirian? Dengan satu tangan, Alia menyentuh wajah bayinya yang lembut, sementara tangan lainnya menggenggam erat selimut yang menutupi tubuhnya. Ada rasa hampa yang menggelayuti hatinya, bukan hanya karena proses melahirkan yang menyakitkan, tetapi juga karena pengkhianatan yang ia rasakan dari orang-orang yang seharusnya ada untuknya. Ia teringat kembali pada saat-saat itu, saat Riko lebih memilih untuk menghabiskan uangnya untuk perjudian dan barang-barang mewah, daripada memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Ketika ia meminta uang untuk persiapan melahirkan dan membeli perlengkapan bayi, Riko dengan santai menjawab bahwa uang itu tidak cukup karena ia harus membeli barang-barang penting untuk dirinya sendiri. Betapa kesalnya dia, betapa kecilnya rasa hormat yang diberikan suaminya kepadanya. Alia memejamkan mata, berusaha menahan air mata yang ingin keluar. Namun, tak bisa lagi ia bendung. Semua perasaan itu tumpah ruah, tak ada yang bisa menghalangi. Perasaan terluka, kecewa, dan marah yang selama ini ia tahan akhirnya keluar. Kenapa kamu, Riko? Alia berseru dalam hati. Kenapa kamu tega membiarkan aku seperti ini? Menganggap aku tak berharga, hanya karena aku memilih untuk bertahan demi masa depan kita, demi masa depan anak kita. Ia menyandarkan kepala ke dinding, menatap kosong ke langit-langit. Kenangan itu datang lagi, hari-hari penuh perjuangan yang ia jalani sendirian. Ia bekerja keras, menyisihkan sedikit demi sedikit uangnya untuk masa depan keluarga kecil mereka. Tapi yang ia dapatkan malah pengkhianatan. Riko, suaminya sendiri, menghabiskan uang mereka untuk keperluan pribadi yang tak penting, sementara ia berjuang dengan segala cara. Aku sudah lelah, Riko, sangat lelah, Alia berbisik, suaranya serak, seolah sudah kehilangan tenaga untuk berbicara. Bayinya yang masih tertidur dengan tenang tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hati ibunya. Alia menatapnya, dan seketika rasa sayang dan melindungi bayinya membuat hatinya lebih keras.
Aku tak akan membiarkan kamu merasakan sakit yang sama. Nak, aku tak akan biarkan kamu jatuh ke dalam jebakan kebohongan ini. Alia mendalamkan napasnya. Semakin ia berusaha menenangkan dirinya, semakin dalam rasa sakit itu. Ia ingat bagaimana Riko mengkritiknya habis-habisan setiap kali ia menanyakan keuangan mereka, seolah ia yang salah. Setiap kali Alia merasa sedikit cemas tentang masa depan mereka, Riko dengan santai berkata, "Kita bisa atur nanti, kan?" Padahal kenyataannya, mereka sudah terjerat utang yang tak terbayangkan. Riko hanya ingin tampak sempurna di depan orang lain, sementara Alia yang berjuang sendirian dipandang sebelah mata. Kini, setelah melahirkan, Alia merasa seperti terjebak dalam hidup yang penuh kebohongan. Bahkan saat ia melahirkan anaknya, Riko dan keluarganya tidak ada di sisinya. Mereka tidak pernah mendukungnya, bahkan lebih memilih menyembunyikan kenyataan pahit tentang keuangan mereka, dan terus mendorong Alia untuk memberikan lebih banyak lagi. Alia mengatupkan rahangnya, seolah ingin menahan setiap ledakan amarah yang datang. Ia tahu bahwa ia tak bisa lagi menunggu seseorang untuk berubah. Tidak ada lagi yang bisa mengubah masa lalu, dan Alia sudah cukup menderita. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Ia terjebak dalam situasi yang sulit, dengan bayi kecil yang harus ia rawat sendirian. Alia menatap bayinya sekali lagi, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Aku akan bangkit. Aku akan berjuang untuk kita berdua. Tidak ada yang bisa menghentikan aku lagi. Kamu tak akan pernah merasakan rasa sakit yang sama yang aku rasakan. Nak, aku berjanji itu. Tapi seiring dengan tekad yang semakin menguat, rasa sakit yang ia rasakan justru semakin dalam. Ia merasa terkhianati oleh orang-orang yang seharusnya mendukungnya, merasa dihina oleh suami dan mertuanya yang lebih mengutamakan gengsi dan kepentingan pribadi. Alia merasa hancur, merasa telah dipermainkan dalam permainan hidup yang kejam. Namun, pada saat itulah, sebuah kesadaran menyelusup ke dalam pikirannya. Alia mungkin terluka, tapi ia tak akan lagi membiarkan siapapun, termasuk Riko, meremukkan dirinya. Tidak ada yang bisa meremehkan kemampuan dan kekuatan seorang ibu, terutama ketika ia berjuang untuk anaknya. Alia tahu bahwa, meski ia merasa hancur, ia tidak akan menyerah. Dengan air mata yang masih mengalir, ia menatap bayinya sekali lagi, dan dalam hatinya, sebuah suara bergema. Aku akan bangkit. Untuk kamu, Nak. Aku akan membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar yang mereka kira. Hari-hari setelah Alia pergi meninggalkan rumah itu, menjadi masa yang penuh kekosongan bagi Riko. Dalam keheningan rumah yang dulu dipenuhi suara tawa anak dan istri, kini hanya ada kesendirian yang mencekam. Riko berjalan mondar-mandir di ruang tamu rumah yang terasa semakin luas dan sepi. Hatinya hampa, tak tahu harus berbuat apa. Ia teringat betul hari terakhir saat Alia memutuskan untuk pergi. Wajah istrinya yang penuh dengan air mata, namun tetap teguh, masih menghantui pikirannya. Kata-kata Alia yang meluncur tajam, penuh dengan luka yang tertahan begitu lama, masih terngiang di telinganya. Alia sudah tidak bisa lagi menahan semua rasa sakit yang selama ini ia terima. Semua pengkhianatan, penderitaan, dan ketidakpedulian yang Riko berikan akhirnya terungkap, dan Alia memilih untuk pergi. Riko kini merasa seperti pria yang kehilangan arah. Ia selalu merasa bahwa kehidupan bisa berjalan dengan baik tanpa harus berusaha lebih keras. Ia pikir, dengan uang dan gengsi, segala sesuatunya akan terasa mudah. Namun, ketika Alia meninggalkan dirinya, ia baru menyadari betapa hancurnya hidupnya tanpa wanita yang dulu ia anggap remeh. Istriku, anakku. Riko bergumam, menatap foto keluarga yang masih terpasang di dinding ruang tamu. Keberadaan mereka kini hanya sekadar kenangan pahit yang membekas. Ia teringat bagaimana ia pernah membiarkan dirinya larut dalam pergaulan yang salah, sibuk dengan judi dan gengsi, mengabaikan tanggung jawab sebagai suami dan ayah. Tapi kini semuanya telah berubah. Alia sudah tak ada lagi di sampingnya. Bayinya, yang semestinya ia banggakan, kini tak akan pernah merasakan hangatnya pelukan seorang ayah. Ia sudah kehilangan mereka berdua. Di sisi lain, Bu Rini, yang sejak awal berusaha mengatur dan mengendalikan kehidupan Riko,
kini merasa malu dan terpojok. Sebagai ibu yang seharusnya memberi contoh yang baik, ia malah ikut terlibat dalam permainan busuk yang merusak kehidupan anaknya. Bu Rini tahu bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari pilihannya yang membiarkan Riko dan Alia terperangkap dalam kebohongan dan manipulasi. Kini, ia harus menanggung malu akibat semua ulahnya. Setiap kali ia berjalan keluar rumah, orang-orang mulai membicarakan kegagalan yang terjadi pada keluarganya. Dulu, mereka adalah keluarga yang dihormati di lingkungan sekitar. Tetapi kini, nama keluarga mereka tergerus dengan cepat. Orang-orang yang dulu menyebutnya dengan penuh rasa hormat, kini menghindar. Bu Rini merasa terasingkan, terpojok oleh keputusannya yang salah. Saat itu, di ruang tamu rumah mereka yang sepi, Bu Rini duduk termenung, tangannya memegang erat rosario yang biasa ia pegang saat berdoa. Ia merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga batin. Ia teringat kembali pada hari-hari ketika ia merasa superior, merasa bahwa kontrol yang ia pegang atas kehidupan anaknya adalah bentuk kasih sayang. Tetapi kenyataannya, ia justru merusak kehidupan mereka. Riko, kenapa kamu tidak mendengarkan ibu? Bu Rini berbicara pada dirinya sendiri, suaranya hampir tidak terdengar. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, tapi kenapa semuanya malah berakhir begini? Keputusannya untuk ikut arisan berantai, yang dulu dianggapnya sebagai jalan keluar yang cerdas, malah berakhir dengan kehancuran. Uang yang mereka investasikan menguap begitu saja, dan sekarang, Bu Rini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dirinya telah terlibat dalam penipuan yang semakin memperburuk keadaan. Riko yang kehilangan istri dan anaknya, sementara ia sendiri kehilangan harga dirinya. Bertahun-tahun ia mencoba untuk memanipulasi situasi, mengatur setiap langkah anaknya, mengira bahwa dirinya tahu apa yang terbaik untuk semua orang. Tapi sekarang, ia hanya bisa menatap puing-puing keluarga yang hancur di depannya, menyesali setiap keputusan yang telah diambil. Bu Rini berdiri dari tempat duduknya, menatap cermin di ruang tamu. Wajahnya yang sudah dimakan usia kini terlihat lebih tua, penuh kerutan dan jejak penyesalan. Aku ingin menebus semuanya, tapi aku tahu itu sudah terlambat. Gumamnya, tak ada yang bisa ia lakukan untuk membalikan waktu. Ia ingin mengubah semuanya, tapi Alia sudah pergi, dan Riko sudah terlalu jauh terperosok dalam kesalahannya. Saat Riko datang ke rumah ibunya, terlihat jelas wajahnya yang penuh kecemasan. Ia tahu Bu Rini sedang menghadapi kekalahan besar, dan tak ada yang bisa mengubah kenyataan itu. Bu, Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku kehilangan semuanya. Suaranya terdengar patah, tak ada lagi rasa percaya diri seperti dulu. Bu Rini menatap anaknya dengan tatapan kosong. Kamu kehilangan lebih dari sekadar uang, Riko. Kamu kehilangan istri, anak, dan dirimu sendiri dalam proses ini. Riko terdiam, tak bisa berkata-kata. Ia sudah terlambat menyadari bahwa kebanggaan dan gengsi yang ia kejar selama ini hanya membawa kehancuran. Alia dan anaknya mungkin tak akan pernah kembali lagi. Mereka yang dulu ia abaikan, kini tak bisa ia raih lagi. Beberapa bulan setelah peristiwa pahit itu, kehidupan Alia mulai menunjukkan perubahan. Di rumah orang tuanya yang sederhana, Alia mulai menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Meski hatinya masih tersisa banyak luka, Alia tahu bahwa ia tak bisa terus-menerus terpuruk dalam kesedihan. Ada anak kecil yang kini sepenuhnya bergantung padanya, dan itu cukup menjadi alasan baginya untuk bangkit. Awalnya, segalanya terasa begitu berat. Tidur yang terpotong, pekerjaan rumah yang tak ada habisnya, dan kewajiban merawat bayi kecilnya yang masih membutuhkan perhatian penuh. Namun, seiring berjalannya waktu, Alia mulai beradaptasi dengan hidup baru ini. Meskipun tidak mudah, ia mulai menemukan ritme baru dalam kesehariannya, saat-saat penuh cinta bersama bayinya dan kepuasan dari usaha kecil yang ia rintis. Alia memutuskan untuk memulai usaha dari rumah, sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri yang selama ini terkikis. Berbekal keahlian menjahit yang ia pelajari sejak kecil, Alia mulai membuat pakaian anak-anak dan menjualnya secara online. Meskipun awalnya hanya memulai dengan modal kecil, ia merasa bangga bisa melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri,
tanpa bergantung pada orang lain. Tiap malam setelah bayinya tertidur, Alia duduk di depan mesin jahit dengan tekun. Meski tubuhnya lelah setelah seharian mengurus rumah dan merawat anak, semangatnya tak pernah surut. Setiap jahitan yang ia buat terasa seperti langkah kecil menuju kebebasan yang ia dambakan. Dia mulai memasarkan hasil kerjanya melalui media sosial, dan sedikit demi sedikit, pesanan mulai berdatangan. Alia tidak mengira bahwa usaha kecil ini akan tumbuh begitu cepat. Ternyata, ada banyak orang tua yang menyukai desain pakaian anak yang ia buat, sederhana namun penuh dengan sentuhan cinta. Pelan tapi pasti, ia mulai membangun reputasi sebagai pengusaha rumahan yang handal. Namun, meski mulai merasa lebih mandiri, ada kalanya rasa kesepian datang menghampiri. Malam-malam yang panjang, saat anaknya terlelap, Alia sering merasa terjebak dalam pikirannya sendiri. Terkadang, ia merindukan kehangatan keluarga yang dulu ia miliki. Namun, Alia tahu bahwa ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Ia tak boleh terus mengingat masa lalu yang penuh dengan luka. Ia harus menatap ke depan, untuk dirinya dan anaknya. Pada suatu pagi yang cerah, saat Alia sedang memeriksa pesanan-pesanan yang masuk di ponselnya, sebuah pesan masuk yang membuatnya terhenti sejenak. Itu dari teman lamanya, Dina, yang ia kenal semasa kuliah. Dina memberitahunya bahwa dia mendengar kabar tentang usaha kecil yang Alia jalani, dan sangat tertarik untuk membeli beberapa produk dari Alia untuk toko online miliknya. Dengan penuh semangat, Alia segera membalas pesan itu, merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk memperluas jangkauan usahanya. Kabar itu membuat Alia semakin percaya diri. Pelan-pelan, bisnisnya berkembang, dan Alia mulai dapat mempekerjakan seorang pembantu yang membantunya dalam proses produksi, agar ia bisa lebih fokus pada pemasaran dan pengembangan bisnis. Meskipun usaha ini baru berjalan beberapa bulan, Alia sudah bisa merasakan perubahan signifikan dalam hidupnya. Ia mulai merasa dihargai, tidak hanya oleh orang lain, tetapi juga oleh dirinya sendiri. Alia menyadari, dalam beberapa bulan ini, ia telah mengalami perubahan yang luar biasa. Ia yang dulu terpuruk dan merasa tak ada jalan keluar, kini berdiri dengan kepala tegak, memegang kendali atas hidupnya. Kehidupan bersama anaknya semakin harmonis. Alia belajar untuk lebih menghargai dirinya sendiri dan apa yang telah ia capai. Di tengah kesibukannya, Alia juga mulai meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Sesekali, ia berjalan-jalan santai di taman bersama anaknya, menikmati momen-momen kecil yang penuh kebahagiaan. Terkadang, ia duduk di bangku taman, mengamati anak-anak lain yang bermain, dan merasa bersyukur atas setiap detik yang ia miliki. Suatu sore, ketika Alia sedang memeriksa pesanan yang masuk, teleponnya berdering. Itu adalah panggilan dari seorang pelanggan yang sangat puas dengan produk Alia. "Saya sangat senang dengan pakaian anak yang Anda buat, Alia. Anak saya suka sekali. Terima kasih banyak." Panggilan itu disertai dengan suara tawa ceria anak kecil di latar belakang. Alia tersenyum lebar, merasakan kebanggaan yang tak terhingga. Inilah hasil dari perjuangan panjang yang ia lakukan sendirian. Pada saat-saat itu, Alia menyadari bahwa meskipun hidupnya tak sempurna, ia telah berhasil menemukan kebahagiaan yang sejati. Bukan kebahagiaan yang bergantung pada materi atau gengsi, tetapi kebahagiaan yang datang dari kedamaian hati, rasa cinta yang tulus untuk anaknya, dan pencapaian yang ia raih sendiri. Waktu berjalan begitu cepat, dan hari-hari berlalu tanpa pernah memberi kesempatan pada Rico untuk memperbaiki semuanya. Setelah perpisahan yang mengguncang kehidupannya, Rico merasa terperangkap dalam penyesalan yang mendalam. Ia merasa seperti seorang pria yang tersesat, mencari jalan kembali ke kehidupan yang dulu ia miliki, namun seolah-olah jalan itu sudah tertutup rapat. Pagi itu, Rico duduk di ruang tamunya yang sepi, menatap ponselnya yang tergeletak di meja. Ia sudah mencoba menghubungi Alia berkali-kali, melalui pesan teks, telepon, bahkan melalui teman-teman lama mereka, berharap bisa mendapatkan jawaban. Namun, setiap kali ia menekan tombol kirim atau panggil, hatinya terasa berat. Tak ada yang bisa mengembalikan apa yang sudah hilang. Beberapa kali ia mencoba mengirim pesan, menulis kata-kata yang penuh penyesalan dan permintaan maaf. "Alia,
Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah mengkhianatimu. Aku hanya ingin kesempatan untuk menjelaskan, untuk memperbaiki semuanya. Aku janji akan berubah. Tolong, beri aku kesempatan. Namun, pesan-pesan itu selalu menghilang tanpa jejak, tanpa balasan. Alia seperti menghilang dari hidupnya, dan itu membuatnya semakin frustasi. Di sisi lain, Alia yang kini sudah jauh lebih kuat, tak pernah memberikan celah sedikit pun untuk Riko. Di balik senyumannya yang kini lebih sering muncul, ada luka yang dalam yang ia sembunyikan. Luka itu bukan hanya luka fisik, tetapi juga luka emosional yang terus menggerogoti hatinya. Bagaimana bisa ia percaya lagi pada pria yang telah menghancurkan segala yang ia miliki, kepercayaan, impian, dan masa depan yang seharusnya mereka jalani bersama? Alia tak pernah membalas pesan atau panggilan telepon dari Riko. Ia tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya akan terasa seperti kebohongan belaka. Ia sudah cukup mendengar alasan-alasan kosong dan janji-janji yang tak pernah ditepati. Ketika Riko masih menganggap semuanya bisa diperbaiki dengan sekadar kata-kata manis, Alia sudah terbiasa hidup dalam kenyataan pahit yang harus ia hadapi setiap hari. Satu-satunya yang kini ada dalam pikirannya adalah masa depan anaknya, sebuah masa depan yang bebas dari kebohongan dan manipulasi. Alia tidak akan membiarkan anaknya tumbuh di tengah lingkungan yang penuh dengan ketidakjujuran. Ia tak akan kembali ke pelukan Riko, hanya untuk merasakan sakit lagi. Luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan itu terlalu dalam dan sulit untuk diobati. Suatu sore, saat Alia sedang menyelesaikan pekerjaan menjahit, ponselnya berbunyi. Ada sebuah pesan masuk dari Riko. Dengan hati yang berat, ia membaca pesan itu dengan perlahan. Alia, aku tahu aku sudah salah besar. Aku menyesal. Aku tidak tahu bagaimana harus memperbaiki semuanya, tapi aku ingin melakukannya. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Tolong, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku janji tidak akan mengecewakanmu lagi. Alia menghela napas panjang, rasa sakit itu kembali mengingatkan pada masa-masa yang penuh pengkhianatan dan penderitaan. Ia memandangi pesan itu, merasakannya menyentuh hatinya yang keras dan terluka. Tapi ia tahu, ia tidak bisa memberi ruang lagi untuk Riko. Tidak setelah semuanya yang telah terjadi. Dengan perlahan, Alia menulis balasan, tanpa emosi, hanya kata-kata yang singkat namun jelas. Riko, sudah terlalu terlambat. Kepercayaan itu sudah hancur. Aku tidak bisa kembali. Setelah mengirimkan pesan itu, Alia merasakan sebuah beban yang terangkat. Ia tahu keputusan ini akan sulit, tetapi ia merasa lega karena akhirnya ia tidak lagi terjebak dalam masa lalu yang menyakitkan. Alia menutup ponselnya dan melanjutkan pekerjaannya dengan tenang, seolah-olah dunia di luar sana tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengganggu ketenangannya. Di sisi lain, Riko duduk terpaku di tempatnya, membaca balasan dari Alia yang begitu jelas dan tanpa kompromi. Kata-kata itu menghujam jantungnya, membuatnya merasa kosong. Ia tahu, Alia benar, semuanya sudah hancur. Kepercayaan yang ia hancurkan dengan begitu mudah tak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Dia kini merasa seperti seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Istri, anak, dan bahkan dirinya sendiri. Riko merasa bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Ia sudah berusaha memperbaiki kesalahannya, tetapi Alia tidak memberinya kesempatan. Ia tak bisa memaksa seseorang untuk memaafkan, apalagi jika pengkhianatan yang dilakukan begitu dalam. Riko merasa dirinya terlalu jauh terperosok, terlalu banyak kesalahan yang telah ia buat untuk bisa kembali. Saat malam datang, Riko duduk termenung di depan cermin, menatap dirinya sendiri dengan tatapan kosong. Ia merasakan kekosongan yang mendalam, lebih dalam dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tak hanya kehilangan Alia, tetapi juga kehilangan bagian dari dirinya yang dulu ia anggap penting, gengsi dan harga diri yang telah ia perjuangkan dengan cara yang salah. Kini, yang tersisa hanya penyesalan.